Tabalong sekarang ini posisinya kalau kami melihat selain dilintasi oleh 3 provinsi ya, Strategis Kalimantan banget sangat ya, Pak? strategis, dia juga nantinya akan menjadi pintu gerbang menuju ke IKN. Mungkin boleh dijelaskan ini apa sih Pak Tabalong Smart itu? Ya, jadi Tabalong Smart ini kan sebenarnya visi kami, Tabalong yang sejahtera, maju, religius, terdepan. Yang utama bagi kami adalah SDM. Nah, di bidang pendidikan kita melakukan beasiswa 1.000 sarjana. Kita tidak melepas anak-anak kita dengan cara ngasih beasiswa saja, tapi tidak mengarahkan mereka. Kita mengarahkan mereka berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan potensi daerah kami. Tabalong bukan lagi sebagai ujung, tapi sebagaimana pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Kalimantan Selatan. Inilah tujuan kami. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Tabalong Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Nur Rifani atau biasa kita panggil dengan Haji Pani. Halo Bapak, selamat datang. Terima kasih Mbak Vivian. Gimana kabarnya nih? Haji Pani ya Bapak. Saya Iya. malah jadi kok susah ya manggilnya. Biasa kebiasaan Bapak ini jadi Haji Pani agak Iya. susah nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kami terima kasih juga bisa berhadir di sini. Iya, kami yang berterima kasih loh Bapak. Di kesempatan yang pastinya sibuk banget, Bapak masih mau menyempatkan ke sini. Terima kasih. Begitu pertama kali saya lihat nih, saya udah salfok banget sama batiknya. Warnanya juga menarik banget. Jarang-jarang lihat batik warna ini. Apakah ini khas dari Tabalong nih? Iya, Haji Pani? jadi ini adalah batik Tabalong namanya. Jadi batik Tabalong ini ada kekhasan tersendiri. Apa tuh Pak? Yang pertama, dia adalah kami terkenal dengan penghasil langsat sana. Namanya langsat Oke. Tanjung. Nah, jadi ada Buah gambar langsatnya. buah langsat. Oke. Kemudian ada kita juga terkenal di sana adalah suku Dayak. Jadi ada Tameng Dayak ini yang dipakai. Oke. Kemudian ada juga di sana itu penghasil ikan yang terkenal itu ikan haruan. Nah, jadi ada gigi haruan di situ. Nah, tiga inilah yang biasanya menjadi motif-motif yang yang dibuat menjadi ciri khas batik Tabalong. Nah, karena itu membedakan batik kita dengan mungkin batik di Jawa. Nah, karena kita mempunyai kekhasan tersendiri. Oke, karena setiap elemennya itu punya makna memang ciri khas daerah Betul, begitu ya. potensi dan ciri khas daerah kami. Oke, nah sebagai putra daerah nih Siap. Pak Haji, mungkin Bapak boleh aja langsung menggambarkan gimana sih sebenarnya kondisi di Kabupaten Tabalong dari segi infrastruktur, Iya. ekonomi, pendidikan, dan sosialnya nih Bapak. Ya, jadi Tabalong ini adalah salah satu kabupaten yang berada paling utara ya dari Kalimantan Selatan, dari 13 kabupaten kota. Dia memang kalau sekarang posisinya itu paling ujung ya dari Kalimantan Selatan dan berdekatan tapi dengan Kalimantan Timur, berbatasan langsung. Oleh karena itu, Tabalong sekarang ini posisinya kalau kami melihat selain dilintasi oleh 3 provinsi ya, Strategis Kalimantan banget sangat ya, Pak? strategis, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dia juga nantinya akan menjadi pintu gerbang menuju ke IKN. Nah, jadi itu strategisnya. Kemudian penduduk Tabalong ini 260.000 jiwa, tetapi dia sangat heterogen. Sangat heterogen, jadi berbagai macam suku bangsa ada di sana karena memang di sana itu juga terkenal selain pertanian. Juga adalah penghasil sumber daya alam. Jadi ada pertambangan minyak dan gas, ada pertambangan batu bara, dan juga ada pabrik semen PT Korn di sana. Nah, jadi oleh karena itu penduduk ataupun orang-orang banyak datang ke Tabalong. Dan ini adalah modal dasar bagi kami, modal untuk membangun Tabalong dengan keanekaragaman, bukan menjadi halangan, tambah menjadi suatu modal kebersamaan untuk menuju Tabalong lebih baik lagi. Nah, kemudian Tabalong juga tentunya berharap dengan adanya posisi strategis yang berubah dari paling ujung menjadi paling depan. Nah, tentu kami sudah mulai mempersiapkan diri sebagai pintu gerbang. Namanya juga pintu ya, pintu gerbang atau halaman depan. Tentu kami ingin orang akan masuk ke Kalimantan Selatan melalui Tabalong ini akan merasa nyaman. Nah, itulah kira-kira yang sedang kami siapkan bersama-sama rekan-rekan semua, bagaimana di Tabalong menjadi suatu
destinasi, menjadi tempat orang nyaman, baik itu mau menuju ke IKN ataupun sebaliknya. Saya kira itu. Oke. Nah, di Tabalong seperti yang tadi Bapak sudah ceritakan, Iya, dari segi masyarakatnya ini heterogen ya Bapak. betul. Tapi kalau Bapak sendiri melihatnya, indikator apa sih yang paling menggambarkan perkembangan daerah Tabalong sendiri, terutama dari segi kualitas SDM nih Bapak? Ya, saya kira memang suka tidak suka ya, waktu saya maju kemarin, karena saya dari Bapeda atau Baperida ya, Mhm. jadi kita melihat SDM ini mau tidak mau harus kami majukan. Jadi kami melihat ada hal-hal yang harus saya lakukan dalam rangka memajukan Tabalong ini supaya lompatannya lebih tinggi lagi. Caranya apa? Yaitu tadi yang pertama tadi seperti yang disampaikan adalah tentang SDM. Mhm. Baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Nah, dengan cara itu saya yakin nanti SDM ini kalau kita lakukan apa eh, pembinaannya, saya kira insya Allah saya yakin SDM ini akan tumbuh dan mendukung dengan adanya sumber daya alam. Yang kedua adalah yang kami lakukan adalah bagaimana kami menyiapkan infrastruktur, ya kan. Jadi kalau SDM saja tanpa infrastruktur, tentunya tidak akan bisa untuk mendukung kenyamanan orang Mhm. tadi, karena infrastruktur dan konektivitasnya yang diperlukan. Sekarang kami melalui program jalan dan jembatan mantap ya, ini sudah melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur dan mereka Oke. menyiapkan IKN. Kemudian kita sudah menyiapkan juga rencana operasional bandara Mhm. lagi. Nah, dengan demikian saya yakin konektivitas ini akan terjadi. Kemudian tadi terkait SDM ya, Mhm. kami sudah menyiapkan dua hal yang kita lakukan, yaitu melalui beasiswa 1.000 sarjana dan juga melalui eh, mencetak 15.000 tenaga terampil. Oke. Nah, dan itu semua gratis. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir tentu bagaimanapun kita membutuhkan dunia usaha. Mhm. Nah, dengan membutuhkan ini bagaimana kami sekarang meng-hire ataupun mencari investor untuk bisa berinvestasi di Tabalong. Dan tiga hal ini, investor ini kita lakukan dengan cara apa? Sekarang kami berapa tahun ini sudah membuat mall pelayanan publik, di Mhm. mana kemudahan-kemudahan perizinan kita lakukan melalui 26 instansi sudah bergabung di sana dengan 278 perizinan sudah ada di sana. Mhm. Dan semua tidak ada memungut biaya apapun dan dimudahkan dengan aplikasi sehingga kami berharap investor akan semakin banyak datang ke Tabalong. Nah, jadi saya kira itulah yang kami lakukan saat ini dan ke depannya menyiapkan Tabalong sebagai pintu gerbang IKN. Oke. Nah, untuk mengembangkan SDM tentunya harus Ya, ada pendidikan. Seperti yang tadi Bapak juga sudah betul, sebutkan ada 2 program unggulan gitu betul. Bapak. Mungkin kita bahas satu persatu nih Pak. Siap. Yang pertama tadi Tabalong Smart. Mungkin boleh dijelaskan ini apa sih Pak Tabalong Smart itu? Ya, jadi Tabalong Smart ini kan sebenarnya visi kami, Mhm. Tabalong yang sejahtera, maju, religius, terdepan. Oke. Selain harfiahnya mungkin cerdas ya. Iya. Nah, karena tadi saya sampaikan yang utama bagi kami adalah SDM. Nah, di bidang pendidikan kita melakukan beasiswa 1.000 sarjana. Jadi mungkin beasiswa 1.000 sarjana ini udah biasa ya. Mhm. Di kabupaten lain pun, di Betul. daerah lain pun juga melakukan. Cuma kami mencoba ada hal yang berbeda dalam pemberian beasiswa ini. Di mana yang pertama terkait dengan kriteria untuk penerima beasiswa ini. Untuk kriteria beasiswa ini kami ada beasiswa namanya untuk juara yang berprestasi Oke. di kelas. Jadi kami ingin memotivasi anak-anak kami Mhm. ini bisa semangat untuk berprestasi di sekolah-sekolahnya. Jadi juara 1, 2, 3 ini akan kita kumpul. Kemudian ada juga juara prestasi non akademiknya. Mhm. Nah, misalnya dia juara Prop olahraga ya tingkat provinsi, kemudian MTQ tingkat provinsi ini kita akan lakukan. Kemudian juga ada yang prestasi di bidang misalnya paskibraka pun kita akan kita akomodir. Kemudian yang kedua adalah beasiswa untuk keluarga miskin. Mhm. Nah, jadi keluarga miskin kami ingin ada di dalam keluarga mereka itu satu orang yang sarjana sehingga mereka menjadi cahaya di Oke. keluarga itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita memprioritaskan juga untuk keluarga miskin menjadi sarjana di Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan universitasnya. Kita tidak melepas anak-anak kita dengan cara ngasih beasiswa saja, Mhm.
tapi tidak mengarahkan mereka. Kita mengarahkan mereka berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan potensi daerah kami. Nah, jadi kita sekarang melihat kan daerah kami adalah sumber daya airnya tinggi, kemudian juga potensi lokalnya juga banyak. Nah, oleh karena itu kami sekarang bekerja sama dengan universitas ternama. Kita carikan universitasnya. Ada IPB, ada UGM, ada UVN, ada Unibro, ada ULM, ada Universitas Pertamina, ada ITPLN. Ini kita lakukan melalui kerjasama dengan universitas. Dengan harapan nantinya anak-anak kita yang akan kuliah ini sesuai dengan kebutuhan dunia usaha kami, sesuai potensi kami, sehingga mereka kembali ke tanah air bisa menjadi pemain di Kabupaten Tabalong. Kemudian juga kita memberikan bukan hanya UKT-nya saja, tapi juga biaya hidup mereka kita kasihkan, sehingga anak-anak kita tenang untuk kuliah. Selain UKT dapat, biaya hidup sampai lulus sampai ya, lulus, Pak? sampai lulus. Tapi memang ada kriteria. Kami pengen lebih cepat lebih baik kan ada sehingga itu. Jadi sekitar 4 tahun dia harus selesai. Itu sudah ada di fakta integritas kami. Nah, kemudian juga selain itu kita juga anak-anak SD, SMP juga kita beri beasiswa. Jadi anak SD, SMP sesuai kewenangan kabupaten itu sekarang untuk prestasi di kelas kita kasih juara 1, 2, 3 kita kasih beasiswa. Kemudian selain itu adalah untuk keluarga miskin juga kita kasih. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus kita kasih. Kami ingin Tabalong jangan ada lagi anak-anak putus sekolah. Nah, dengan itu saya yakin akan meningkatlah nanti IPM Kabupaten Tabalong, Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian yang terkait dengan tadi pendidikan ya, kemudian juga terkait dengan kesehatan juga akan mendukung. Jadi kami juga melakukan investasi melalui program home care. Mungkin kalau di kota-kota ya tidak ada masalah ya. Artinya orang halodoc, telepon bisa datang ke rumah. Kalau ini benar-benar kita membantu masyarakat kita dengan mendatangi dari rumah ke rumah untuk program lansia, kemudian disabilitas dan penyandang stroke, serta anak-anak balita dan ibu hamil, serta anak-anak pelajar. Kita akan pastikan anak-anak Tabalong, masyarakat Tabalong ini sehat semua. Kemudian kita juga sudah UHC-nya sudah 100% BPJS. Jadi gratis semua untuk berobat di Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian yang terakhir ada yang menarik karena kami ini tempatnya sangat luas ya, 3.500 km persegi, sangat luas gitu ya arealnya. Nah, jadi untuk yang dirawat di rumah sakit, keluarga pendamping keluarga pasien nanti akan mendapat bantuan. Setiap hari 100.000 selama 5 hari, 500.000 maksimum. Nah, dengan demikian kami beringinan anak-anak Tabalong, masyarakat Tabalong ini sehat-sehat sehingga dia akan produktivitasnya meningkat. Nah, begitu kira-kira yang kita lakukan. Kemudian terkait 15.000 tenaga terampil, kami juga sudah melakukan selain kita melatih secara gratis semua, karena di Tabalong ini ada daerah tambang, kami satu-satunya yang sekarang membuat workshop dan sudah operasional workshop pelatihan alat berat gratis. Jadi ada eskavator, ada alat berat kita siapin untuk putra-putri Tabalong. Bekerja sama dengan dunia usaha sebagai pelatihnya atau trainernya. Kemudian selanjutnya kita bekerja sama mereka adalah untuk on job training atau magang. Nah, jadi dengan demikian putra-putri Tabalong punya kesempatan untuk membuktikan keahlian mereka dan mempunyai kepercayaan diri kalau nanti untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi itulah yang kita lakukan dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan hampir sudah 7.000-an mungkin 8.000-an ya sudah dari target kami 15.000. Jadi malah lebih cepat gitu ini akselerasinya. Nah, kemudian juga kita ingin dengan adanya pelatihan-pelatihan ini kami juga menyiapkan infrastruktur lain mendukung. Misalnya kita sudah menyiapkan juga untuk jadi wirausaha kepada mereka, wirausaha baru. Misalnya kita buat sekarang ini 1 desa 1 WiFi gratis di seluruh desa kami. Untuk apa itu? Itu nantinya untuk masyarakat Tabalong yang sudah kita latih
ini menjadi UMKM, dia akan bisa jualan secara online, digitalisasi Oke, iya. ekonomi, dan juga ada digitalisasi pendidikan. Nah, jadi Tabalong sangat siap dari sisi infrastruktur kita siapkan, dari sisi pendidikan kita siapkan, kesehatan kita siapkan, dan teknologi pun kita siapkan. Jadi mudah-mudahan saya berkeyakinan Tabalong nanti siap sebagai pintu gerbang dan IKN dan juga nanti menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Selatan khususnya di Benua 6 kayak gitu itu. Oke. Nah, tapi saya masih penasaran banget dengan Ya, 1000 sarjana nih, Pak. baik. Sarjananya ini apakah sudah ditentukan mungkin universitasnya dan Oke, juga jurusannya baik. supaya bisa betul-betul Iya, diserap betul. dengan kebutuhan potensi di Tabalong sendiri, Pak? Ya, jadi sekali lagi kami jelaskan memang untuk 1000 sarjana Mhm. ini kami yang memilihkan Oke. Mhm. fakultasnya sesuai dengan kebutuhan sekali dunia Oke. usaha dan potensi daerah Mhm. kami. Jadi kami sangat apa ya melakukan pemetaan Iya. gitu kebutuhan-kebutuhan sekali kadang kami sharing dengan perusahaan-perusahaan apa Mhm. sih yang dibutuhkan di sekalian Oke. apa sih yang diinikan nah Apa, itu Pak, yang dibutuhkan? eh, Sarjana apa saja ya biasanya? itu Eee, waktu survei kemarin ya, Iya. yang dibutuhkan memang di tempat kami adalah sarjana-sarjana di bidang pertambangan dan migas. Banyak Oke. itu yang dilakukan. Nah, kami juga kerjasama dengan universitas ternama untuk menghasilkan sarjana itu. Kemudian juga di yang kedua adalah dari sisi pertanian, teknologi hasil pertanian, jadi hilirisasinya. Oke. Jadi karena kami ini adalah 60% penduduknya adalah sebenarnya petani dalam arti Mhm. luas. Ada petani padi, horti, peternakan, perikanan. Nah ini selain dia hulunya, dia juga pengen jadi sarjana di teknologi hasil pertaniannya. Ini yang kita siapkan. Nah, karena itu Kabupaten Tabalong selain kita kerjasama dengan universitas, kita sekarang lagi menyiapkan di 2026 adalah politeknik. Jadi kita menyiapkan politeknik karena di eh, sekitar kami ini tidak ada politeknik masih. Kita Oke. siapkan politeknik nanti rencana di teknik pertambangan nanti, kemudian ada teknik lingkungan dan teknik industri dan IT yang kita lakukan. Nah dengan demikian kami berharap nanti Kabupaten Tabalong bisa nanti menyiapkannya tenaga-tenaga terampil yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha seperti yang hasil pemetaan kami. Oke. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat, nanti akan mendirikan Fakultas Teknik di Kabupaten Tabalong. Nah, dengan demikian saya berkeyakinan nanti di Kabupaten Tabalong, selain untuk masyarakat kami, nanti orang-orang akan datang ke Tabalong dalam rangka untuk untuk mengikuti perkuliahan di Kabupaten Tabalong. Jadi kabupaten-kabupaten tetangga itu ada 6 kabupaten yang di sekitar kami yang akan datang ke Tabalong. Oke. Nah, jadi gitu kira-kira yang kami lakukan. Berarti sebenarnya program ini nggak hanya menjamin pendidikan gratis, Pak, tapi juga ketika nanti sudah lulus langsung bisa diserap oleh kebutuhan industri begitu ya, Pak? Betul, jadi kami mengapa kami memetakan itu, kami ingin apa yang kita hasilkan sarjana ini benar-benar nanti dibutuhkan oleh Indonesia ini. Nah, Mhm. jadi makanya pelatihan pun demikian. Pelatihan-pelatihan yang kami lakukan untuk keterampilan anak-anak kita juga sharing-sharing juga dengan dunia Oke. usaha, dengan kebutuhan pasar Iya. kita lihat, misalnya contoh tempat kami misalnya untuk keterampilan misalnya teknisi AC. Mhm. Ini kan sekarang rumah-rumah semua pakai AC. Betul. Jadi kita melihat, oh ini peluang bagi kalian. Nah kita latihan untuk anak-anak untuk wirausaha dia. Kemudian misalnya saya lihat ini sekarang lagi mode orang potong rambut sudah sampai ke laki-laki pun sekarang potong rambut. Nah kita barbershop kita latih. Oke. Dan di Tabalong itu bukan hanya dari sisi keterampilan, hilirisasinya juga kita lakukan. Apa itu selain itu tadi teknologi kita siapkan WiFi juga kita permodalannya kita siapkan juga. Mhm. Nah, jadi kita siapkan dengan namanya kredit Tabalong Smart ini bunganya 0%, bebas biaya administrasi dan tanpa jaminan. Nah, jadi kita berharap wira-wira usaha ini yang kita latih ini Mhm. nanti bisa pinjam di tempat kami dengan untuk UMKM antara 0 sampai 10 juta, untuk petani 0 sampai 30 juta ini bisa tanpa jaminan. Nah, dengan harapan kami nanti pertanian akan meningkat, UMKM Iya. bertambah. Nah, kemudian terakhir tadi dengan keterampilan mereka, mereka juga bisa untuk masuk di dunia usaha yang ataupun untuk bekerja di
sektor tambang ataupun sektor pertanian. Saya kira itu mungkin langkah-langkah kami. Oke, jadi selama kurang lebih hampir mau 1 tahun menjabat nih Pak, sudah berapa persen sih mungkin kira-kira realisasi dari Tabalong Smart ini Pak? Ya, alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur berkat kolaborasi sinergi dari kawan-kawan SKPD, dunia usaha dan masyarakat. Alhamdulillah dari 7 program prioritas Iya. kami itu semua sudah jalan. Jadi rata-rata hampir di atas 50% semua. Jadi seperti saya sampaikan, mungkin program kami satu desa satu WiFi ini sudah 61 yang sudah dilakukan, berarti 50% Iya. sudah kita sampai. Kemudian kayak program-program beasiswa 1.000 sana ini dari target kami sebenarnya 250 ya setiap tahun sebenarnya, karena 1.000 ya. Iya. Ini sudah 300-an. Jadi malah Oke. melebihi ini. Iya. Nah, jadi kami sangat bersyukur ya, akselerasinya ini memang di luar ekspektasi Oke. kami. Tapi alhamdulillah saya yakin ternyata dengan kolaborasi sinergi seluruh pihak ini sangat mempercepat. Saya contohkan tadi untuk yang kenapa bisa sampai 300 ya terkait mahasiswa ini. Ternyata dunia usaha ikut mendukung. Saya contohkan PT Kon. Ini dia menguliahkan beasiswa 16 orang ke Bohu Institute di Cina. Oke. Gratis semua. Heeh. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Iya. Yang kalau cuma dari kami mungkin tidak punya kemampuan sampai ke Cina sana. Ternyata dengan kolaborasi dengan dunia usaha juga berhasil. Kemudian dengan PT Adaro juga kita juga dapat hampir lebih dari 50-an mereka mengirim. Nah, jadi itulah kenapa akselerasi dari program-program kami ini di luar ekspektasi kami berkat kolaborasi, sinergi dan kebersamaan masyarakat, dunia usaha dan juga pemerintah. Saya kira itu mungkin. Oke, berarti optimis banget ya Bapak, dalam 5 tahun ke depan ini pasti semua akan terrealisasi Insya dan Allah penyerapannya sudah maksimal. Iya, saya kira saya selama ini ya, selama 8 bulan ini saya dari Maret ya saya mulai itu. Ini benar-benar saya melihat gairah, kebersamaan dan kolaborasi sinergi ini luar biasa di kalangan kami. Sehingga dari hasil yang disampaikan sampai saat ini pencapaiannya ini di luar perkiraan kami. Ya seperti tadi contoh ya kan kayak home care aja ya itu udah hampir 80% semua sudah dijalankan. Jadi saya kira ini merupakan jauh dari perkiraan kami dan kami melihat ini dari sisi kolaborasi dan sinergi dari masyarakat, dunia usaha dan pemerintah kami yang sangat solid sehingga apa yang menjadi harapan kami bersama ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Oke. Tadi Bapak sempat menjelaskan juga sebenarnya walaupun memang Tabalong ini kaya akan alamnya, sumber daya alam tambang, tapi juga aslinya masyarakat di sana tuh adalah petani ya Bapak. Betul. Nah Bapak pun di program ini ingin mengembangkan petani. Tapi gimana nih Pak, antara di satu sisi ada pertambangan, tapi jangan sampai malah mengeksploitasi lahan, jadi nanti sawahnya kurang juga nih Bapak. Gimana Pak strateginya? Jadi memang kita tentu mendorong ya. Yang pertama untuk para petani ini ada regenerasi, ada petani-petani milenial lah kalau bahasa sekarang ini yang kita lakukan. Jadi dengan cara apa? Tentu anak-anak sekarang atau petani muda ini nggak mau seperti petani-petani yang dulu. Datang ke sawah pakai cangkul kan ya, nggak mau mereka. Sama dong dengan orang tua mereka. Nah kita sekarang melakukan peremajaan melalui Alsintan. Alat-alat pertanian kita perbanyak di petani-petani kita dengan harapan nanti anak-anak muda ini mau terjun ke pertanian. Nah kemudian kita latih mereka untuk bisa menjadi operator, menggunakan peralatan itu. Nah kemudian kita juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka untuk menunjang petani itu. Kemudian kita lakukan JUT-nya kita perbaiki, jalan usaha tani kita perbaiki, kita normalisasi anak sungai. Sekarang kita udah siapkan ekskavator amfibi untuk mengeruk saluran-saluran irigasi yang tersumbat. Kemudian juga kita siapkan bibit, kita siapkan pupuk. Nah dengan harapan demikian kami berharap ini bisa mendorong para petani bergairah dan anak-anak muda ini mau terjun ke pertanian. Nah kemudian juga
kami juga menyiapkan sekolah-sekolah pertanian kepada anak-anak kami. Nah, demikian kira-kira yang kami lakukan. Kemudian hilirisasi. Nah, hilirisasi ini kita sekarang bersyukur juga ada program MBG ini. Dengan adanya hilirisasi, artinya nih kemana sih menjualnya, biasa kan gitu yang jadi masalah. Nah, dengan adanya MBG, ini SPPG ini kan membutuhkan pangannya, bahannya, suplainya. Nah, ini lagi kami konektikan. Kita kerjasamakan nantinya dengan para petani-petani kita, sehingga harapan kita suplai-suplai ini bisa langsung nanti dari petani langsung ke SPPG. Nah, dan demikian para petani akan bersemangat. Nah, kemudian lahan-lahan yang biasanya tidak jarang mereka lakukan pertanian, sekarang mereka bersemangat semua untuk melakukan pertanian. Nah, sporting inilah yang kita lakukan, sehingga saya yakin nanti petani-petani kami yang 60% ini akan meningkat produksi pertaniannya, penjualannya jelas kemana. Nah, kemudian nantinya akan diserap oleh adanya MBG ini. Kemudian yang terakhir, kami juga ada namanya program Bela Tani, program beli beras petani, di mana beras-beras yang dihasilkan oleh petani ini akan dibeli oleh pemerintah dengan harga standar. Bukan dari APBD, tapi dari zakat, infak, sedekah atau sumbangan non-muslim. Ini kita belikan dari ASN kita belikan ke beras-beras petani, dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah, dengan demikian beras-beras yang dihasilkan itu, Mbak Pipian, itu tidak ada lagi kesulitan bagi para petani kemana mereka menjual. Nah, langkah-langkah strategis ini yang kita lakukan supaya pertanian kita bergairah. Itu satu. Kemudian juga hilirisasi juga kita lakukan. Sekarang kami mengembangkan nanti produk-produk unggulan kami ini nantinya bisa dimanfaatkan value-nya lebih. Misalnya kayak saya sampaikan tadi, rencana kami ini langsat Tanjung. Itu biasanya dia musiman aja. Ini kami mau kerjasama nanti bagaimana bibitnya ini bisa berapa kali dalam setahun panen. Kemudian kita akan kaleng. Jadi dibuat di kaleng kan. Jadi orang kalau datang ke Tabalong mencari langsat Tanjung nggak perlu musim lagi, udah ada di dalam kaleng. Nah, begitulah yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita juga menyiapkan bagaimana nanti rumah ada masakan kami khas di sana, nasi paliat nanti. Paliat Tabalong itu nantinya bisa dikemas yang bisa langsung nanti dimasak atau dibawa kemana nanti langsung bisa dipanaskan aja, langsung bisa disantap. Supaya semakin terkenal begitu ya Bapak? Itulah yang kita lakukan. Dan terakhir ini dalam rangka memperkenalkan nasi paliat juga kami di momen hari jadi tanggal 8 Desember nanti kita akan menyiapkan nasi paliat insya Allah sampai 20.000 makan bersama dan diliput oleh Rekor Muri ya rencana kami ini dalam rangka memperkenalkan Tabalong supaya Tabalong lebih dikenal, kemudian potensi daerah kami khususnya juga masakan, kemudian potensi lainnya bisa dikenal baik dari masyarakat luas ataupun dari para investor, saya kira itu. Wah ini menarik banget ya Bapak. Terakhir nih Bapak sebagai penutup, 5 atau sampai 10 tahun ke depan Bapak ingin melihat Tabalong berubah menjadi daerah yang seperti apa sih Pak? Apakah lebih berdikari? Terutama ada SDA-nya yang sangat kuat begitu. Ya, saya kira saya bercita-cita sebenarnya Tabalong ini nanti menjadi suatu kota destinasi ya, tujuan orang. Jadi selama ini Tabalong ini, mohon maaf tadi saya sampaikan dari awal kan berada paling ujung utaranya Kalimantan Selatan. Tetapi sekarang kami berharap dan ke depannya Tabalong bukan lagi sebagai ujung, tapi sebagaimana pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Kalimantan Selatan. Inilah tujuan kami. Kami akan banyak mengundang investor nanti, menyiapkan fasilitas ya. Jadi menambah kenyamanan orang, masalah fasilitas tentang pendidikan, kesehatan, kemudian sektor jasa ya, perhotelan. Ini kita siapkan. Jadi Tabalong nanti siap sebagai pusat ekonomi baru, sebagai pintu gerbang IKN. Nah, kemudian juga kota yang nyaman bagi orang datang di sana. Nah, jadi kita siapkan, kemudian pariwisatanya udah kita siapkan juga nanti. Kita terkenal dengan pariwisata alam, kemudian kita akan buat juga pariwisata religius sudah ada juga, terakhir juga kita akan pariwisata buatan kita siapkan. Oleh karena itu, saya bercita-cita Tabalong 5-10 tahun ke depan SDM-nya kuat, ya kan, dengan adanya investasi kami di bidang SDM, kemudian SDA-nya terkelola dengan baik.
kemudian sektor ekonomi bergerak dengan adanya pertumbuhan ekonomi baru di regional Kalimantan. Saya kira itu. Wah, luar biasa ya Bapak. Semoga betul-betul bisa visi, misi, program-programnya berjalan dengan baik supaya Tabalong bisa semakin maju lagi nih Bapak. Amin. Insya Allah, saya yakin sekali lagi dengan kolaborasi, sinergi, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, bersama-sama saya yakin ini berhasil. Karena saya sudah merasakan 8 bulan ini luar biasa kemajuan ataupun perkembangan Tabalong yang sudah kami jalani. Dan saya yakin 5-10 tahun kita akan menuai panen yang luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Pani atas waktunya. Siap. Nah, itu dia tadi sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Nur Rifani. Sampai berjumpa di episode Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivian pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.